Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Di kesempatan hari ini kita berjumpa kembali, dan saya doakan Anda selalu dalam keadaan sehat, banyak rezeki, dan yang belum dapat jodoh segera gampangkan jodohnya dan segera menikah. Bagi yang punya hutang, semoga hutangnya cepat lunas ya, amin ya robbal alamin. Dan bagi yang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Dan bagi yang sehat, tetaplah jaga kebugaran dan tetap bersyukur ya, karena itu yang paling penting. Baik, kali ini saya akan membahas tentang almarhum Kang Diki Zainal Arifin ya. Beliau ini adalah sosok yang saya kagumi ya, dan beliau ini juga guru secara enggak langsung ya, secara tidak langsung guru bagi saya, karena saya sering melihat tayangan-tayangan beliau ya di YouTube maupun di media-media lain. Dan sekarang hari dari 17 Februari 2002 ya, meninggalnya beliau. Ini hari yang ke berapa ya? Wah, udah nggak kehitung ya, hitung aja sendiri ya. Baik, kita saksikan sama-sama ya. Banyak orang yang percaya bahwa peradaban masa lalu itu tidak primitif. Dan saya salah satu yang termasuk percaya bahwa masa lalu itu tidak seprimitif orang yang kira. Ada sebuah prasasti, ini prasastinya sedang kami gali lagi. Bisa dilihat di sini, kami kembali buka, dan sebetulnya masyarakat di sana sudah menemukan ini jauh sebelumnya. Tapi mereka tidak mengumumkannya kepada dunia. Kita coba gali lagi, kita coba tanya-tanya lagi penduduknya, dan ternyata bisa dilihat di sini ada semacam prasasti atau tulisan yang dibuat berdasarkan dan dari huruf Lemurian, sebuah huruf yang sangat kuno dan jauh lebih kuno daripada huruf-huruf yang ada pada zaman orang-orang sekarang ketahui. Jadi banyak yang mengetahui bahwa huruf yang paling kuno adalah huruf Palawa atau Sansakerta. Tapi sebetulnya ada huruf yang jauh lebih kuno, namanya huruf Lemurian. Dan itu bisa ditemukan pada prasasti ini. Huruf-huruf ini tadinya sangat jelas. Dan ketika ditemukan itu memancarkan cahaya. Dan kemudian si pemancar cahaya itu, atau logam yang memancarkan cahaya berwarna keemasan, atau mungkin bisa dikatakan itu emas, itu dicungkili oleh penduduk itu. Sehingga seperti ini jadinya. Sadu bala Arya Dumida, Sadu bala Arya Dumida, Zakala Mani Gwarazena, Zakala Mani Gwarazena.
misalnya di satu tempat yang bernama Munjul ini. Di sana ada sebuah anomali magnetik yang sangat kuat, sebagaimana anomali magnetik yang ada di Gunung Padang. Itu benar-benar luar biasa. Karena anomali ini membuktikan bahwa masa lalu itu tidak sesederhana yang orang kira. Apabila kita mengetahui bahwa masa lalu itu memiliki jawaban dari semua krisis pada waktu sekarang, mungkin orang tidak akan mencari kemana-mana. Karena jawaban itu sudah ada di kita. Contohnya ini. Ini anomali magnetik yang ada di Bukit Munjul. Apabila kita perhatikan batu yang ada anomali magnetik ini, saya yakin tadinya batu ini mungkin berbentuk bulat. Dan kemudian ketika kita melihat anomali magnetik yang tadi kita barusan lihat, itu membuktikan sebuah teknologi yang sangat luar biasa dan sudah mengenal magnet. Kemudian kita beralih ke Sadahuri. Ini adalah gunung yang benar-benar berbentuk piramida, dan di sana ada sebuah prasasti. Ini prasastinya sedang kami gali lagi. Bisa dilihat di sini. Kami kembali buka, dan sebetulnya masyarakat di sana sudah menemukan ini jauh sebelumnya. Tapi mereka tidak mengumumkannya kepada dunia. Kita coba gali lagi, kita coba tanya-tanya lagi penduduknya, dan ternyata bisa dilihat di sini. Ada semacam prasasti atau tulisan yang dibuat berdasarkan dan dari huruf Lemurian. Sebuah huruf yang sangat kuno dan jauh lebih kuno daripada huruf-huruf yang ada pada zaman orang-orang sekarang ketahui. Jadi banyak yang mengetahui bahwa huruf yang paling kuno adalah huruf Palawa atau Sansakerta. Tapi sebetulnya ada huruf yang jauh lebih kuno, namanya huruf Lemurian. Dan itu bisa ditemukan pada prasasti ini. Huruf-huruf ini tadinya sangat jelas. Dan ketika ditemukan itu memancarkan cahaya. Dan kemudian si pemancar cahaya itu, atau logam yang memancarkan cahaya berwarna keemasan, atau mungkin bisa dikatakan itu emas, itu dicungkili oleh penduduk itu. Sehingga seperti ini jadinya. Dan kemudian kita terjemahkan. Ini kemudian kita terjemahkan. Kita dari batuan ini kita terjemahkan huruf-huruf yang ada di sana. Kita cut satu persatu yang diakurkan dengan huruf Lemurian yang sudah pernah saya perkenalkan sebelumnya dan sudah pernah saya buat novelnya juga yang berjudul Arkitirema. Nah, ini seperti ini. Sama persis seperti huruf-huruf yang saya perkenalkan sebelumnya. Seperti A, N, J, dan ada kaligrafi dari huruf Lemurian pun, itu semua persis sama seperti yang saya perkenalkan sebelumnya kepada Anda. Dan saya buat sebuah novel yang berjudul Arkitirema. Sama persis, A-nya sama, N-nya sama, semuanya sama persis. Dan itu bisa dibaca menjadi Anjana. Dan huruf Lemurian pun mengenal yang namanya tumpukan huruf yang dikaligrafikan atau ditumpukan untuk menjadi seni. Dari satu batu itu bisa kita terjemahkan menjadi Anjana Gavida Hyangga, Avatara Maninggarungga, Sadubala Aryadumida, Zakala Madigwara Zena. Atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Engkau adalah gerbang Sang Pencipta, pengendali alam keseluruhan jagad halus dan kasar, menyeimbangkan kehidupan alam semesta. Waktu akan menjadi anak yang penurut, atau menjadi anak penurut. Jadi ini artinya sangat dalam, dan semuanya mengajarkan tentang bagaimana hubungan manusia dengan Sang Maha Pencipta, dan bagaimana manusia itu sebetulnya mampu mengendalikan alam, mampu mengendalikan dirinya apabila mereka mengetahui persis apa yang mereka kendalikan dan apa yang ada di dalam dirinya.
Seperti tulisan ini pun, ini lambang dari Safala Entarda. Itu adalah lambang dari manunggaling Kaulo lan Gusti atau bersatunya diri dengan Sang Maha Pencipta. Ada lagi ini, lambang ini adalah lambang kesempurnaan tubuh manusia. Keseimbangan energi yang ada di tubuh manusia dengan alam. Dan Anda melihat ini adalah bentuk yang sangat terkenal atau lebih dikenal dengan nama Eye of Horus atau One atau New World Order. Jadi satu pemerintahan, satu pemimpin. Sebetulnya ini sudah ada di kita. Ini buktinya. Ini di Ranca Buaya. Ada prasasti yang sama, ukiran yang sama, dan jelas sekali ini adalah bukti bahwa peradaban berasal dari kita, bukan dari mana-mana. Dan banyak juga orang yang percaya bahwa peradaban itu berasal dari kita. Ini ada satu kesaksian dari Frank Joseph Hoff bahwa peradaban itu berasal dari kita. Ini kesaksiannya. Yeah, there's certain Your picture, and do you believe that civilization is from Indonesia? I believe that world civilization, the birthplace of civilization, the cradle of civilization, was in the Indonesia and surrounding area of Southeast Asia. Nah, kita lanjutkan. Ini adalah di Saksai Huaman, di Peru. Dan ini di Ranca Buaya. Jadi sebetulnya kita tidak perlu jauh-jauh mencari peradaban. Di kita pun memiliki sumber peradaban yang sangat luar biasa. Dan menunggu kita gali, menunggu kita baca. Dan itu bisa mampu menjawab apapun yang tidak bisa dijawab sekarang oleh orang-orang yang tidak mau mencari. Jadi kewajiban kita adalah mencari, kemudian meneliti, dari sana kita akan mengetahui, lalu kita akan membuat perubahan-perubahan yang sebetulnya menjadi pertanyaan orang-orang zaman sekarang. Kalau bahasa Sunda itu ada 4N, nalusur, naluntik, nalar, nalipak. Atau menjadi 4M, menelusuri, meneliti, kemudian mengetahui, lalu kemudian kita akan membuat perubahan-perubahan yang signifikan bagi kemajuan umat dan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samprazan, Sampurasun.